Shalom. Ketika saya minta Tuhan firman-Nya untuk bicara sama saya, agar Tuhan bukain atau mata saya melihat ketika saya membuka Alkitab di iPad. Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi di sini Yosua, kita tahu Yosua ayat 8-nya Tuhan memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Kemudian di ayat 9 ini katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Berarti Tuhan udah ngomong, nyata di awal-awalnya ya, itu Tuhan udah ngomong kuatkan dan teguhkan hati. Nah, janganlah takut dan tawar hati. Nah, kalau dalam bahasa Inggris yang saya di Amplified Bible-nya, itu tawar hati itu dismay sama intimidasi. Atau kecewa atau diintimidasi. Nah, kemudian ya di situ saya mulai mempelajari gitu. Maksudnya apa sih gitu loh. Jadi Tuhan ingin kita diperintahkan untuk kita tuh punya yang namanya untuk kuat, untuk semangat gitu loh. Jangan takut atau kecewa atau diintimidasi gitu loh. Kenapa itu Tuhan ngomong kepada Joshua? Karena begini. Memang pernah ada satu kejadian. Walaupun si Joshua ini adalah pemimpin yang luar biasa. Cuman sekali dia gagal. Ketika berperang akhirnya dikalah. Nah ini firman istilahnya jadi sebuah pegangan untuk si Yosua. Bahwa akhirnya memang dia mengalami sebuah kekalahan dalam peperangan. Kekalahan dalam peperangan itu membuat dia harus mengambil keputusan untuk tetap kuat. Atau dia akan jadi kecewa atau jadi takut. Karena memang pada saat itu saat kejadian ketika dia kalah. Memang itu gara-gara dosa di orang Israel. Itu membuat mereka itu menjadi takut. Nah disinilah firman diberikan kepada si Yosua sebelum kejadian. Ini sebetulnya buat kita semua. Nah, ketika saya coba renungkan. Itu kan akan ketika si Joshua itu mengalami peperangan dan mengalami kekalahan. Itu akan muncul yang namanya ketakutan, enggak semangat, kecewa kok Tuhan katanya mau nyertai dia tapi kenyataannya kalah gitu loh. Nah itu bisa mengalami namanya terintimidasi. Nah kita pun akan mengalami yang namanya ketakutan atau intimidasi. Jadi saya coba cari pengertian demi pengertian. Saya bertanya-tanya sama Tuhan. Bagaimana? Karena ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak, itu akan muncul yang namanya itu ketakutan. Akan muncul yang namanya kenegatifan. Cuma saya pengen nanya dulu. Yang minggu lalu saya khotbahkan untuk memperkatakan firman Tuhan. Dilakuin gak? Lakuin? Coba yang lakuin angkat tangan. Jujur. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi begini ya. Tidak ada buah tanpa pohon. Ya,
tanpa pertumbuhan. Dan memang itu proses. Dan memang sangat tidak mudah. Ya. Enggak gampang. Tidak ada proses itu mudah. Ya, tidak ada proses itu mudah. Nah, hari ini kita akan belajar masalah intimidasi atau ketakutan. Yang namanya ketakutan itu roh. Itu bukan perasaan. Itu memang ada perasaan. Tapi ada yang namanya ketakutan itu adalah roh. Di 1 Timotius yang Tuhan katakan kepada Paulus mengatakan kepada Timotius, kepadamu bukan kuberikan, Tuhan tidak memberikan kepada aku yang namanya roh ketakutan. Berarti memang ada roh ketakutan. Dan itu bercokol, itu bisa menguasai diri kita. Kenapa itu bisa ada? Sebetulnya saya ingin kita itu namanya pelepasan. Pelepasan ada gunanya gak sih? Kita udah sering pelepasan tapi gak ada gunanya. Tergantung. Bisa gak ada gunanya, bisa ada gunanya. Sebab begini, firman katakan begini. Ini seseorang ketika dikeluarkan rohnya, 7 roh dari orang itu. Nah, roh itu keluar. Ketika roh itu keluar, dia mengelana kemana-mana. Kemudian dia ngeliat lagi ke orang itu. Nah, itu tempatnya, hatinya, pikirannya bersih teratur. Tapi kosong. Nah, dia ngeliat ini gue punya kesempatan. Dia masuk. Plus dia bawa teman-teman yang lain. Makanya firman katakan, Tuhan katakan orang itu jadi lebih jahat. Lebih jelek hidupnya. Kenapa? Roh jahat itu memang ada di dalam diri manusia. Ketika dikeluarkan, kalau tidak ada firman, percuma pelepasan. Anggap gak? Semua harus ada firman. Yang untuk firman itu menguasai hati pikiran kita. Inilah makanya kita setiap hari kita harus bisa merenungkan, memperkatakan. Tujuannya apa? Itu mengisi diri kita supaya itu tetap terisi dengan firman. Kalau pelepasan aja tanpa firman tidak akan terjadi apa-apa. Kita cuman hanya mengeluarkan roh jahat itu keluar dari tubuh kita. Tetapi bukan berarti kita kemudian kita santai-santai udah gak ada nih. Kita harus tetap mengisi dengan firman. Tapi tujuannya apa sih untuk pelepasan? Supaya setan yang menguasai diri kita itu gak ada. Supaya kita lebih mudah. Lebih mudah atau kita menjadi, ya setan yang gak ada. Akan lebih mudah untuk kita bisa mengisi gitu loh. Memang hamba Tuhan yang lain gak mengajarkan seperti ngisi firman-firman. Sama aja sih sebetulnya. Karena tetap ujungnya firman. Cuman maksud saya gini, ketika setan enggak ada, itu membuat kita akan lebih enteng. Tetapi itu bukan nomor 1 gitu loh. Tetap nomor 1 itu firman. Nomor 1 tetap firman Tuhan. Gak bisa digantikan dengan pelepasan. Nomor 1 tetap firman. Tanpa firman tidak akan pernah ada perubahan. Nangkap ya? Maka kita diajarkan di sini. Kita merenungkan firman Tuhan, mengisi firman Tuhan supaya apa? Otak kita itu tidak terpengaruh dengan hal yang negatif. Kita mengisi diri kita dengan firman supaya kita kuat. Ya karena Yosua 1 ayat 8. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Jangan lupa memperkatakan, jangan sampai hilang dari mulut kita. Ingat, bukan kata-kata positif. Firman. Nah, karena itu yang lebih powerful. Kemarin saya pernah cuman lihat Tuhan, cuman dengar sebentar aja sih. Itu seperti Buya siapa gitu ya. Itu pun mengajarkan sama cuman kata-kata positif.
Orang-orang lain tuh mengajarkan yang sama. Itu namanya afirmasi. Jadi memasukkan supaya di bawah alam sadar kita itu supaya kita melakukan sesuai dengan apa yang kita ciptain gitu, diomongin gitu loh. Nah, ya dalam firman Tuhan kita patokan firman Tuhan ini Yosua 1 ayat 8 itu. Jadi kita berusaha mengafirmasi, merenungkan supaya otak kita, alam bawah sadar kita ini sesuai dengan firman. Dan itu sangat-sangat tidak mudah. Itu butuh proses. Jadi pohon itu enggak langsung jadi. Ya, enggak langsung. Nah, ketika saya lagi merenungkan ini, ada yang namanya roh intimidasi, roh ketakutan. Nah, jadi ketakutan itu muncul, ya, bisa muncul akibat kita melakukan satu kesalahan. Ketakutan bisa macam-macam. Kejadian tertentu bisa ditabrak, kejadian dijamret, kejadian macam-macam. Tapi ada salah satu kejadian yang akibat kita melakukan dosa. Kita melakukan perbuatan yang salah. Dan kesalahan yang kita buat itu malah mengakibatkan, mengefekkan ke yang lain. Jadi dosa itu, kesalahan kita itu cukup fatal buat kita menurut kita. Kan ini berefek ke yang lain. Banyak macam, 5 aspek hidup kita gitu loh. Kesehatan lah, keuangan lah, keluarga gitu loh. Jiwa kita itu semua ada proses, ada namanya sebuah kejadian yang membuat kita tuh salah di situ. Dan ketika kita melakukan kesalahan atau dosa di situ, kemudian kita merasa bersalah. Karena memang salah. Itulah yang akan menyebabkan, gini loh, setan itu kalau kerja itu komplit. Dia pengen kita melakukan dosa. Dia pengen kita melakukan kesalahan. Nah setelah kita salah, kita melakukan dosa, bukan kemudian dia diam, kemudian ditinggal kita. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika melakukan dosa, ditambahin lagi sama dia. Dia itu neken kita, dia itu menuduh kita, dia itu menuntut kita, dia itu mengintimidasi kita. Kita itu selalu dipersalahkan, dibuat kita salah, dibuat kita menjadi lu gara-gara lu lihat kan begini gitu loh. Dia nggak selesai setelah kita setelah kita dosa kemudian dia cabut, kagak. Dia akan terus menerus ngerjain kita. Nangkap gak? Oke, saya baca dulu deh. Ketakutan timbul karena kita memperhatikan hal-hal yang negatif. Kenapa hal negatif itu bisa muncul? Apa menjadi penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah dosa yang pernah kita lakukan yang membuat kita merasa bersalah dan tertuduh. Karena akibat dosa itu masalah jadi timbul. Nah, setan memakai berbagai cara atau hal untuk kita berdosa atau salah. Tetapi bukan sampai di situ saja kerjaannya. Setan memakai kesalahan itu untuk menuduh, menekan, mendakwah kita. Arti kata dakwah itu menuduh, mengatakan atau menyampaikan atau melakukan suatu tuduhan. Nah kemudian ya setan itu akan mengajukan tuntutan untuk kita bertanggung jawab terhadap kesalahan kita. Makanya kalau dalam kasus di pengadilan kenapa dikatakan terdakwa? Ada jaksa penuntut umum yang menuntut
daripada orang ini karena dia melakukan kesalahan. Jaksa penuntut akan nuntut, lu melakukan ini, itu. Lu pada jam segini, hari ini, bla bla segala macam. Dia akan tuntut semua sesuai dengan fakta yang ada. Semuanya akan ada fakta-fakta yang dinyatakan. Itu namanya didakwa. Nah, dakwaan itu memang kenyataan yang ada. Sehingga ketika jaksa penuntut umum, kemudian, ini contoh kasus si Sambo gitu ya. Sampai cuma hanya 8 tahun di seumur hidup, itu masyarakat pada protes semua gitu loh. Sampai ngomong ke Jokowi, itu gak adil balbas segala macam. Prinsipnya begini, ketika seseorang melakukan kesalahan, jaksa penuntut akan menuntut pertanggungjawaban jawaban daripada orang itu karena dia melakukan kesalahan. Itu kerjaan daripada jaksa penuntut. Nah, inilah kerjaan daripada setan. Nah, setan itu mendakwa kita karena kita pernah melakukan kesalahan. Bagi dia dan bagi kita dianggap itu fatal. Akhirnya dia pun akan melakukan intimidasi. Dia akan melakukan mendakwa. Intimidasi itu artinya melakukan tindakan untuk nakutin gitu loh. Karena lu akan ini, lu akan begini. Jadi membuat takut. Nah, inilah timbul ketakutan di dalam diri kita. Ketakutan itu, ya firman katakan, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan memberikan kepada kita roh yang memberi kita kuat. Tetapi yang namanya roh ketakutan itu membuat kita jadi takut, kecewa, bingung, nggak tahu. Nah, roh ketakutan itu kan roh kegelapan. Roh kegelapan kan namanya kegelapan, gelap. Yang namanya gelap, kita enggak tahu apa yang di depan kita. Kita akan ngeraba-raba dan takut. Ntar gua kesantung sama meja. Pas lagi lampu mati. Ntar nih gimana, apakah ada apa nih, ntar gua apa gitu loh. Karena kegelapan itu membuat kita jadi takut. Itu kerjaan daripada roh ketakutan. Membuat kita gelap. Dan akibatnya kita gelap, kita enggak tahu apa yang kita lakukan. Dan setan itu akan mengintimidasi kita. Dia akan mendakwa kita. Lihat lu perbuatan. Lihat lu begini. Lihat begini. Begitu banyak sekali. Itulah membuat banyak orang Kristen itu tidak mengalami terobosan. Kita tidak akan mengalami sebuah terobosan untuk melihat terang. Kalau kita masih di dalam kegelapan. Problemnya kita enggak sadar. Kita tidak sadar bahwa kita sedang dikuasai sama roh intimidasi, roh pendakwa. Yang mendakwa kita siang dan malam, yang membuat kita menjadi tertekan, membuat kita jadi kecewa, membuat kita jadi malu, membuat kita menjadi bingung, ragu-ragu, segala macam. Karena memang di dalam kegelapan. Makanya kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu terang. Supaya kegelapan ini menyingkir. Maka harus ada terang firman Tuhan. Nah, tapi gimana caranya kita bisa menghilangkan itu? Kita harus ngerti firman dulu. Setan itu akan mendakwa kita dengan fakta. Jaksa penuntut umum akan membeberkan fakta-fakta yang terjadi. Dia tidak akan menuntut dengan fakta-fakta yang bohong, kagak. Di pengadilan itu akan dibeberkan semuanya. Jadi setan pun akan membeberkan semua fakta-fakta yang kita lakukan. Dan kita tidak bisa menolaknya atau bilang bukan. Karena itu real.
inilah yang menjadi masalahnya. Kita tidak sadari. Bahkan bertahun-tahun nggak sadar. Sebetulnya roh pendakwa, roh intimidasi, roh ketakutan itu menguasai penuh di hati dan pikiran kita. Dan menuntun diri kita untuk tidak bisa berhasil, untuk tidak mengalami breakthrough. Karena dalam pikiran kita akibat dosa yang kita lakukan, kita berpikir bahwa gue memang layak, gue ngalamin begini. Karena memang gue salah. Karena ini ulah gue sendiri. Ini memang gue yang lakuin. Kalau gue ngalamin kayak gini, ya, mau dibilang apa? Udah terjadi. Gue harus tanggung. Gue harus tanggung jawab. Karena memang ini kesalahan gue. Ya, nasib gue udah begini. Karena memang gue salah sih dari dulu. Jadi mau dibilang apa? Gue harus terima nasib. Itu yang sering terjadi di dalam diri kita. Dan kita nggak sadar, kita itu dikuasai. Kita itu dipenjara. Kita itu lagi ditelan sama setan. Kita benar-benar dikuasai sama setan. Karena kita nggak menyadari dan kita berada di dalam itu terus, kita tidak akan pernah bisa keluar kalau nggak sadar. Dan kemudian kita mau merubah, sebab trauma, pengalaman negatif, kejadian kesalahan dosa dalam diri kita, itu bisa menjadi sebuah trauma yang sangat membekas dalam diri kita. Dan itu bisa sampai mati pun kita berada di dalam lingkaran setan itu. Makanya dulu saya katakan begini, tidak cukup kita datang ke gereja dengan setia. Tidak cukup kita mengatakan saya mengasihi Tuhan. Tidak cukup kita memberi persembahan, persepuluhan dan sebagainya. Yang cukup adalah kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, kita harus ngerti firman Tuhan dulu. Nah, sekarang pengertian ini diberikan kepada kita supaya kita ngerti. Ini sadar gak kita nih? Atau adakah? Belum tentu di sini ada juga. Adakah di antara kita yang pernah melakukan kesalahan, dosa yang secara fakta memang kita lakukan dan itu masih membekas diri kita? Karena akan selalu muncul dan kita akan merasa bersalah.
ketika itu muncul, kita akan nangis. Kita akan mencoba untuk menyesal. Kita akan melakukan ketika kita itu kita minta ampun sama Tuhan. Kita mengingat kejadian itu, kenapa saya ngelakuin itu. Saya menyesal. Saya udah ngelakuin salah. Ini nyusahin, gak cuma saya, nyusahin anak, nyusahin istri, nyusahin yang lain-lain semuanya. Ini Tuhan. Jadi kita itu menyesal. Kita minta mengampuni sama Tuhan. Tapi yang paling kuat adalah feel guilty-nya. Rasa bersalahnya. Itu artinya kita dikuasai sama setan. Ada enggak kejadian atau dosa itu? Kalau kita enggak sadari atau kita tidak mau tahu misalnya, itu akan bercokol. Suka tidak suka, setan akan selalu mengintimidasi dan selalu akan membuat kita tidak akan bisa breakthrough. Karena itu roh ketakutan. Makanya penting bagi terutama anak ya. Kita harus menjaga anak itu supaya mereka tuh jiwanya tuh bagus. Jiwanya bagus tuh dia nggak ngalami sebuah trauma, sebuah kejadian dari masih kecil. Itu bisa membekas. Karena itu akan mempengaruhi dia. Ini Marvel kemarin belum lama cerita. Dia cerita sama temannya cerita mengenai hidup mereka. Dan mereka itu pengalaman-pengalaman yang gak enak sekali yang mereka alami. Dan si Marvel bercerita, kok gue gak ngalamin? Kenapa gue beda? Mereka nih dia cerita teman-temannya, gue ngalamin gini. Dan dia merasa asing sendiri karena dia gak ngalamin. Saya cuma hanya ngomong sama dia, karena papi jagain kamu. Saya memprotek supaya saya berusaha untuk menjaga karena itu akan sangat mempengaruhi. Bahwa ketika anak itu punya pengalaman yang tidak enak, apalagi itu membekas, itu akan berbahaya. Akan menghantui, akan dikontrol sama setan. Dikuasai. Jadi kita harus menjaga anak kita, jiwanya, kehidupan itu harus dalam keadaan bahagia. Apapun yang kita alami, kita susah sekalipun, itu tidak boleh anak itu ngalamin. Maksud saya begini, jiwa mereka harus tetap dalam keadaan percaya. Jiwa mereka nggak boleh dalam keadaan tertekan. Jiwa mereka harus dalam keadaan normal. Karena memang belum waktunya mereka itu dewasa. Tapi sudah mikirin kesusahan. Tangkap ya. Ketika anak sudah 17-18 tahun ke atas, itu mereka harus ngerti hidup dunia itu seperti apa. Mereka harus diajarkan namanya bertanggung jawab. Tapi kalau di umur 17-18 gak diajarkan tanggung jawab, itu anak nanti jadi pemalas. Jadi pemalas. Saya punya orang yang saya kenal, itu anak cuma badannya gede doang. Itu di rumah aja, karena memang saya tahu bapaknya pemalas, ya anaknya pemalas. Anak ini perempuan, badannya gede. Kenapa? Karena memang tidak diajarkan untuk kerja. Selalu takut, gak mau bla bla segala macam. Karena memang apa? Dibiarkan. Karena dari kecilnya tidak dikasih tanggung jawab yang masih kecil-kecil gitu ya. Tapi ketika sudah besar, ketika ada umurnya tahu tanggung jawab, nggak mau kerja. Karena memang dari sebelumnya itu tidak diberikan tanggung jawab.
Ketika waktunya setelah selesai SMA-nya, dia SMEA ya. SMEA atau SMA ya. Itu dia nggak mau kerja. Disuruh kerja nggak mau. Nah itu kejadian kenapa? Karena orang tuanya dari kecilnya. Itu anak tidak diajarkan bagaimana dewasa. Bertanggung jawab. Nah, kalian yang punya anak kecil, jagalah anak. Psikologi anak. Jiwa anak itu berbeda. Umur 0, 1, 2, 3 terus itu masing-masing punya tahap-tahapan. Tahap-tahapan nggak bisa kita paksain. Karena memang belum waktunya. Tapi namanya tanggung jawab harus diajarkan dari kecil. Gak bisa umur, contohin 1 SMP, 2 SMP. Masih diajarin sama bapak emaknya. Menurut saya gak bagus. Dia harus belajar sendiri. Dia harus solve the problem sendiri. Itu salah satunya. Sehingga kadang-kadang boleh nanya, tapi bukan every day. Tapi dia harus bertanggung jawab untuk melakukannya. Nah, yang saya maksud begini. Kalau jiwa kita rusak dan tidak kita sadari, itu kerusakan akan terus berlanjut bertahun-tahun, puluhan tahun sampai mati. Yang saya katakan gini, saya balik lagi. Roh intimidasi, kalau kita tidak sadari, yang mendakwa kita siang dan malam, yang membuat kita tertekan, malu, merasa bersalah, tertuduh. Selalu itu terjadi dan kita nggak menyadari. Ini setan akan selalu dan selalu menguasai diri kita. Terus gimana? Kan memang saya bersalah. Kan memang saya melakukan dosa. Lumrah dong kalau saya punya perasaan bersalah. Berdasarkan firman Tuhan, itu tidak lumrah. Justru kita mengizinkan setan menguasai diri kita. Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kolose 2 ayat 13 dan 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Jadi di sini firman Tuhan katakan begini. Kita memang ada pelanggaran. Kita memang ada dosa. Kita memang harus bayar akibat pertanggungjawaban kita. Tetapi firman katakan, Dia hapusin, dia ampuni setiap dosa kita. Pelanggaran kita dihapusin. Dihapusin surat utangnya, maksud yang harus kita tanggung jawab. 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun segala macam. Yang jasa penuntut. Itu semua dihapuskan. Karena oleh secara ketentuan hukum, ya kalau kita ini hukum pidana misalnya. Itu kita didakwa, kita diancam. Tuhan katakan semuanya dipakukan di kayu salib. Artinya apa? Semua kesalahan kita, dosa-dosa kita, Tuhan tidak perhitungkan lagi. Amin. Walaupun kita melakukan dosa, Tuhan gini loh. Dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu untuk dosa kita yang dulu, yang sekarang, buat yang nanti. Jadi Tuhan tidak mati, bahkan firman katakan dia mengasihi kita, dia mengampuni kita sebelum kita percaya. Bahkan waktu kita masih berdosa, dia udah ampuni. Nah, ketika kita didakwa,
Kita ini dituduh terus. Lu kan melakukan ini, lu kan salah. Lihat lu kan akibatnya. Lihat lu kan begini kan. Gara-gara lu jadi begini kan. Kita didakwa, kita harus kolak. Enggak. Kita harus lawan. Tuhan menghapuskan, dia mengampuni dosa-dosa. Semuanya sudah lunas di kayu salib. Ini yang harus kita punya pengertiannya. Kalau kita berada di dalam kegelapan, kita pasti akan selalu didakwa sama setan. Kita akan selalu diintimidasi. Lihat lu kayak apa, lihat lu kayak apa lagi. Apalagi istri intimidasi kita sebagai suami. Waduh, makin puyeng gitu. Udah setan jadi intimidasi, istri jadi intimidasi. Jadi setannya buat kita. Makin puyeng. Tetapi kita harus nolak itu semuanya. Siapapun, mau suami atau siapapun yang mengintimidasi kita, yang menghina kita, yang menjelekkan kita atau apapun juga, kita berpegangan kepada firman Tuhan. Kita harus berpegangan kepada firman Tuhan. Tuhan sudah ngampunin gua. Apapun kesalahanku, dia sudah dimati kayu salib. Dia sudah bebaskan diriku. Dia ampuni setiap dosa-dosaku. Firman Allah katakan, saya lupa di mana Filipi atau Efesus katakan bahwa dia memindahkan kita dari kegelapan, dari kerajaan kegelapan, masuk kerajaan terang. Kita mengatakan, gua bukan di dalam kegelapan. Gua berada di dalam terang. Makanya saya katakan awal, nomor satu firman. Firman katakan di pedang roh. Kalau kita enggak tahu firman, kita enggak bakal bisa lawan. Kita harus punya firman untuk bisa melawan setan. Setan itu selalu dakwa kita siang dan malam. Ini yang harus kita ngerti. Kalau saat ini kita masih dikuasai sama setan. Dengan yang namanya intimidasi, dengan dakwaan. Itu berarti kita berada di dalam kegelapan. Kalau di sini ada yang punya kejadian dosa tertentu. Atau sekarang ini masih belum bisa lepas. Tapi ada juga mungkin yang sudah bebas. Saya nggak tahu. Tapi yang saya maksud begini. Kalau itu ada di antara kita. Sadar. Ini kerjaan setan. Dan punyalah keinginan untuk lepas. Saya ingin kasih tahu. Setan ini susah. Gak mudah. Apalagi ini sudah bertahun-tahun. Apalagi sudah bertahun-tahun. Kuasa atau kekuatan setan itu begitu kuat akan mencokol kepalamu. Di alam rohnya itu hitam. Itu seperti selaput. Itu yang kayak orang tuh ngikat. Untuk kita bisa lepas itu butuh usaha power, usaha hati yang memang mau. Ya, nomor satu hati yang mau. Yang kedua harus ada firman.
Tanpa firman tidak akan bisa. Ya. Tanpa firman tidak akan bisa. Karena ketika Yesus saja mengajarkan, ketika setan ngomong firman, dia lawan dengan firman. Setan tuh memberikan penipuan-tipuan dengan pembohong-pembohongan. Kristus tuh melawannya dengan firman. Jadi Tuhan sudah mengajarkan kepada kita untuk melawan setan, kita harus lawan dengan firman. Tanpa firman gak bakal bisa. Gak bakal bisa. Artinya apa? Dari mulut ini keluar firman. Gak ada keluar mulut firman, gak bakal bisa. Apalagi yang sudah puluhan tahun. Waduh. Bukan berarti gak bisa, bisa. Tapi hanya dibutuhkan, ya tadi, kemauan yang kuat, gue harus keluarin. Kedua harus ada firman. Yang ketiga urapan. Kan itu sudah berkerak. Sudah nempel ke orang tuh udah berkerak. Udah susah karatan. Jadi untuk ngeluarinnya itu dibutuhkan itu. Hati yang gue tahu ini memang di otak gue, di pikiran gue ini ada intimidasi. Ini gue tahu nih ada dakwak. Karena ketika gue mikirin ketika itu muncul, gue tuh merasa nangis. Gue jadi pengen mau nangis, gue merasa nyesal, gue pengen ngampunin Tuhan. Tapi gue jadi merasa bersalah. Berarti gue masih ada. Apa yang saya omongin betul gak sih? Tunjukin gini aja. Benar gak? Coba 1 Yohanes 4. Oh sebelumnya Roma dulu dah. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Ini harus jadi pegangan hidup kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus mengasihi kita. Dia tidak akan pernah membuang kita. Saya ini punya anak 3, anak laki-laki. Walaupun mereka waktu masih kecil nakal, saya istilahnya enggak pernah buang mereka. Saya tidak, ini orang tua yang benar ya, orang tua yang normal ya. Orang tua yang normal pasti akan tetap sayang sama anak walaupun itu anak salah. Betul gak? Apapun yang terjadi sama itu anak, dosa apapun juga, tidak akan pernah hilang kasih sayang kepada anaknya. Betul? Kenapa kita tidak memandang Allah seperti itu? Apalagi Kristus sudah mati di kayu salib. Dia sudah ampuni kita total. Ini harus jadi pegangan kita. Jangan berpikir gini, itu gue udah dengar. Oke udah dengar, faktanya apa? Toh masih feel guilty. Berarti kan itu firman belum kita lakuin. Jadi Tuhan mengasihi kita. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita hidup oleh iman dalam anak Allah, dalam Kristus yang telah mengasihi aku. Ini harus jadi pegangan dalam hidup kita. Allah sayang saya.
Allah mengasihi diri saya. God wants me well. God wants me success. God wants me apapun. Allah ingin saya sembuh. Allah ingin saya berhasil. Allah ingin saya bla bla segala macam semua. Kenapa? Karena Allah mengasihi kita. Amin. Itu harus pegangan dalam hidup kita. Jadi ketika kita mengalami hal tidak enak, kita harus tetap memperkatakan firman Tuhan itu, don't depart, jangan sampai lepas dari mulut kita. Perkatakan itu terus menerus. Bahwa Allah sayang sama kita, Allah sayang sama kita. Walaupun gua ngelakuin dosa, walaupun akibat itu jadi masalah, tetap Allah sayang sama gua. Allah peduli. Itu yang harus kita perkatakan, dan Allah bisa gantikan, Allah bisa merubah. Kalau tadi yang lagu yang tadi, dari keluh kesah merubah dari ratapan menjadi tarian. Jadi Allah sanggup melakukan itu. Amin. Jadi saya ingin katakan bahwa Allah itu lebih besar daripada kesalahan kita. Amin. Jadi saat ini kalau kita ngalamin dikuasai sama setan dengan pendakwaan, harus sadar, oke, gua punya nih. Kalau gua masih di sini terus, gua masih dikuasai setan terus, gua nggak berubah-berubah nih. Gua mesti lepas dari cengkraman setan. Gue harus bisa. Karena firman katakan dia memindahkan aku dari kegelapan pada keterang. Ayat terakhir, 1 Yohanes 4. Ayat 18-19. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya? Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Ketakutan itu mengandung hukuman dan itu bukan dari Tuhan. Karena itu kita harus penuhi dengan kasih. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Maksudnya gimana? Kita harus nyadarin di otak kita, Tuhan sayang saya. Tuhan peduli hidup saya. Jadi kita ngomong, setan, Allah ngomong dia peduli sama saya, dia sayang sama saya. Lu yang gak peduli, lu mendingan keluar. Allah mengasihi saya. Firman Allah mengatakan dia akan selalu menyertai saya. Makanya saya awal saya katakan Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Berarti Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Ini harus kita pegang terus. Ini si setan tuh tolol gitu loh. Dia tuh gak ngerti gitu loh. Jadi kita harus memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita harus ngomongin dalam diri kita. Supaya kita lepas dari dakwaan setan. Kalau enggak, hidup itu enggak nyaman. Pertanyaannya adalah, kita punya enggak sebuah dosa, sebuah kejadian yang membuat kita selalu diintimidasi. Yang selalu membuat kita selalu dipersalahkan atau merasa bersalah. Kalau itu ada, beresin. Selama nggak diberesin,
selalu dikuasai sama setan. Amin. Kerinduan sebagai seorang gembala. Kita adalah orang-orang yang bebas. Jemaat itu bebas dari kuasa kegelapan. Tapi saya tahu itu tergantung dalam diri kita masing-masing. Ketika kita diajarkan, kita harus bisa ambil action yang cepat. Tindakan yang cepat. Kalau enggak akan berlarut-larut. Mau berapa lama kita begini? Saya tahu ini tidak mudah. Ya, saya katakan ini bukannya gampang. Enggak, susah. Sekali lagi, yang namanya buah harus ada pohon. Dan pohon itu harus ada proses. Dan itu enggak mudah. Proses itu butuh waktu. Jadi bertahanlah untuk terus memperkatakan firman Tuhan. Dan hari ini setelah kita diajarkan untuk masalah pendakwaan. Kita harus bisa lepas sendiri. Gue harus lepas. Gue harus bebas. Karena ini yang menjadi lingkaran setan. Penjaranya kita. Selama kita di penjara. Ya, dengan kegelapan. Dengan roh ketakutan, roh intimidasi. Roh dakwah ini. Kita itu dalam kegelapan. Kita gak bisa kemana-mana. Gak bisa kemana-mana. Namanya penjara, anggap nih penjara sekitar gini nih. Kotak begini. Kita cuman hanya kesini doang, sini mentok. Kesono lagi mentok. Mau kesini mentok. Mau kesono lagi mentok. Semuanya serba mentok. Semuanya serba mentok. Karena ditutup kegelapan. Sadar gak? Maka kita harus fight. Sungguh-sungguh fight, usaha kita fight. Jadi fight kita bukan jadi pengemis sama Tuhan. Selalu harus kita katakan Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah gantikan. Tuhan sudah berikan. Selalu omongin gitu. Jadi bukan masalah di Tuhan. Masalah di gua, ini gua yang harus punya, percaya. Ini masalah gue otak ini nih, otak harus diubah. Gue mesti fight memperkatakan firman Tuhan. Gue mesti bisa dapat buahnya. Gue harus bertahan walaupun gue diomelin, walaupun gue salah, walaupun gue mesti bertahan. Saya dengar yang healing journey. Satu perkataan yang satu kalimat lah. Trust in the Lord and rest in the Lord. Singkatnya gini, trust and rest in the Lord. Percaya dan beristirahat dalam Tuhan. Walaupun kau masih melakukan kesalahan. Walaupun masih belum benar. Just trust in the Lord. Tuhan tahu caranya membetulkan kita. Walaupun kita belum tahu apa-apa. Just trust in the Lord and rest in Him. Trust, percaya. Kemudian tenang. Siapa tuh?
Demikianlah firman Tuhan. Amin.